amalan yang lain juga dijauhkan. Alhamdulillah kita hadir pula di majlis ini, majlis yang datang kepadanya dihitung jihad fi sabilillah. Man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu, maka fi sabilillah. Semoga bukan sabotase. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Majlis yang datang kepadanya memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka mengaji, mencari ilmu adalah jalan yang memudahkan masuk surga. Maka orang semakin mengaji semakin rajin beribadah, semakin ringan baginya beribadah, beramal, bahkan ujian dan cobaan ringan baginya. Dan majlis yang siapapun hadir di dalamnya insya Allah merasakan ketenangan. Makanya tidak ada yang kerasa kerusuk nih. Ia merasakan kasih sayang, rahmat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dikelilingi oleh aparat langit. Jadi kita dijaga oleh aparat langit. Mana yang lebih aman, dijaga aparat langit atau aparat bumi? Apa? Aparat langit. Aparat bumi masih bisa ditipu orang, tapi aparat langit tidak, yaitu kalangan malaikat. Makanya masjid-masjid itu aman, karena dijaga oleh aparat langit. Tapi boleh tidak aman bila dijaga oleh aparat bumi. Kalau dah banyak polisi berjaga di luar, dah mulai tidak aman tu. Ya pak, kerisau bapak. Tapi kalau malaikat yang jaga, aman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian siapapun yang datang dapat hadiah ketika pulang. Nasi berkat, hadiahnya adalah qumu maghfuran lakum. Silahkan berangkat pulang dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada malaikat yang lapor ke Allah, ya Rabb, ya Allah, inna fihi fulanan innama kana ya'ti li haja. Ya Allah, di situ bersama mereka ada si fulan, dapat juga ampunan, padahal dia datang hanya karena kepentingan. Mungkin nak nagih utang, lama tak jumpa, jangan-jangan nanti di kajian ketemu orangnya. Atau mungkin datang tak berniat dari awalnya, akhirnya sambil ngantuk-ngantuk hadir juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka itu adalah orang-orang yang siapapun duduk bersama mereka ikut beruntung bersama mereka, tak ada yang rugi. Oleh itu mari kita bersyukur pada Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan tak lama, sampai selesai saja. Berapa lama nih? Sampai selesai? Yang benar saya. Nah, ya kalau saya bercakap panjang-panjang. Baik, insya Allah saya usahakan sepanjang mungkin, sependek mungkin insya Allah. Asal sudah ngantuk-ngantuk, ngangguk-ngangguk maksudnya, berarti dah paham. Apalagi diiringi dengan suara. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selawat dan salam kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, orang yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi, yang ajarannya ajaran yang paling baik di atas permukaan bumi, dan syariatnya adalah yang terbaik dan terlengkap sepanjang sejarah Rasul dan Nabi. Maka jadilah kita umat yang terbaik, diberikan kitab yang terbaik, diberikan Rasul yang terbaik, diberikan syariat yang terbaik. Maka kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang harus menjadi rujukan bagi umat yang lain, bukan sebaliknya kita merujuk kepada umat-umat yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meringankan hati kita atau menyamankan hati kita, meringankan langkah kita untuk istiqamah hanya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikut Nabi itu ibarat ujian nyontek ke yang sang juara, yang kalaupun tak semua dapat kita contek, tapi insya Allah semua yang kita contek itu benar. Ya, kalau dia dapat nilai 10, kita dapat 100. Enggak ya? Kalau dia dapat nilai 100, minimal kita dapat 75, lulus. Tapi kalau nyontek kepada yang belum tentu lulus, dia sendiri masih khawatir apa lagi kita. Oleh itu mudah-mudahan selawat kita senantiasa lahir dari hati kita karena cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, adalah suatu nikmat yang luar biasa ketika kita bisa mengenali mana yang benar. Karena kalau kita tahu yang benar, dengan mudah tahu mana yang salah. Tapi kalau kita sudah awalnya tahu yang salah, yang benar tidak tahu, yang salah pun tidak tahu. Betul lah? Makanya ketika sahabat di saat-saat mereka sudah masuk Islam, ketika mereka mengingat-ingat kembali bagaimana dulu sebelum datang hidayah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ke jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kita tak akan dapat hidayah. Karena Nabi tak bisa wariskan hidayahnya kepada pamannya Abu Lahab. Nabi tidak bisa meyakinkan pamannya Abu Talib. Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa meyakinkan saudara sepupu, artinya masih satu keturunan, yaitu Abu Jahal. Tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka beruntung kita kaum muslimin ketika kita mendapatkan hidayah lapang dadah kita. Mayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah inginkan baginya hidayah, Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam, lapang menerima Islam. Ini luar biasa kaum muslim dan muslimat. Datang turun Al-Quran, datang hadis-hadis Nabi yang sahih kepada kita, hati kita terasa lapang menerimanya, seperti orang yang mendapatkan minuman segar dalam kehausan. Ketika orang dapat hidangan lezat di saat lapar mau makan, ya, tinggal makan dan santap, senang.
Saya kira tidak ada kita yang tidak senang di saat makanan datang. Buktinya tanpa azan pun banyak yang datang. Iya Pak ya? Iya, tanpa pemberitahuan pun otomatis kita mau makan. Demikian pula orang yang rohaninya mendapatkan hidayah, bila mendengar ada pengajian senang hatinya, lapang jiwanya. Dia merasakan itu sesuatu yang kalau tidak diikuti rugi. Sebagaimana orang yang kalau ada undangan makan, kalau tidak datang rugi, karena dia hidangan. Hidayah itu hidangan. Kaum muslimin dan muslimat, sebaliknya siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah jadikan dadanya sempit, sesak napasnya. Asal nampak pengajian ramai orang, dah ngaji pula orang ni, pasti semua tak boleh, semua serba haram, semua serba bid'ah, semua serba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beruntung kita kaum muslimin ketika kita mengetahui jalan hidayah ini. Sahabat di saat ngumpul-ngumpul waktu itu, mereka teringat alangkah jahilnya mereka. Bukan bodoh, orang jahiliyah bukan mesti bodoh. Sebab orang-orang yang kafir, maaf, boleh sebut kafir tak? Boleh? Kata dia budak non muslim itu. Hah? Boleh, alhamdulillah. Kita masih beruntung Pak bilang kafir kepada orang-orang di luar Islam. Orang luar Islam bilang kita lebih rendah dari itu. Dibilangnya kita domba yang tersesat. Iya tak? Domba kan binatang kan? Udah ya kan binatang. Mau dibilang binatang? Enggak, tapi enggak usah marah. Itu bahasa mereka untuk kita. Seharusnya mereka juga enggak marah sama kita, karena kita masih menganggap mereka manusia. Enggak sebut kita pun manusia tersesat, kan enggak juga kan kita bilang kafir. Ya tak? Mereka enggak, domba lagi tersesat lagi. Nah, kalau orang Yahudi bilang kita adalah bangsa babu. Tahu babu? Enggak tahu ya? Babu, pembantu. Iya, pembantu bagi kaum Yahudi. Kalau bukan untuk membantu orang Yahudi, umat Islam ini selain mereka tidak diciptakan Allah. Jadi kita pembantu tanpa gaji, tanpa pemberi, apapun disuruh. Berarti lebih mulia sebutan umat Islam terhadap orang di luar Islam. Makanya tidak perlu direvisi nih Pak. Tidak perlu direvisi. Sudah bagus sekali. Yaitu orang kafir, orang yang tidak mau nerima. Kan bagus itu, orang tak mau nerima, dia punya posisi tawar ya, sama Allah masih nawar dia. Kalau kita alhamdulillah mukminun, insyaallah muslimun tak boleh insyaallah. Kalau mukmin boleh insyaallah, kalau muslim pasti, karena kita bersyahadat. Tapi mukmin insyaallah boleh ya, karena kita muslim itu derajat terendah, di atasnya mukmin, di atasnya muhsin. Kembali kepada sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ingat-ingat masa lalu ketika mereka sudah masuk Islam. Ada yang bertanya, dulu kamu di masa jahiliyah berapa orang Tuhan yang kamu sembah? Berapa orang Tuhan yang kamu sembah? Ada yang bilang, saya dulu punya 6 Tuhan. 6 Tuhan. 1 di langit, ini yang asli. 5 di bumi, itu hantu. Jadi sebenarnya hantu dijadikan Tuhan. Buktinya di saat lapang-lapang yang di bumi disembahnya, di saat sempit hanya 1 yang disembah, yaitu yang di mana? Di langit atau di mana-mana? Enggak tahu alamatnya, khilaf di antara ulama kaum muslimin muslimat ya, tetapi yang mengatakan di mana-mana pun selalu nunjuk ke atas fitrah ya. Sambil semangat berceria Allah katanya kan itu, ya Allah gitu ya, semuanya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah dulu ya, ketika belum datang Islam, mereka menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, mereka paham tak mereka salah waktu itu?
Saya ulang. Kenapa pertanyaan tidak jolly ya? Orang-orang kafir Quraisy ketika menentang Nabi SAW tidak mau menerima dakwah Nabi, mereka merasa benar atau merasa salah? Merasa benar. Kenapa mereka merasa benar? Karena tidak tahu mana yang benar. Karena tidak tahu mana yang benar. Kalau mereka tahu bahwa yang benar itu adalah yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka tak akan menentang Allah dan Rasul. Cuma mereka belum merasa dan belum tahu mana yang benar, sehingga semuanya harus dianggap benar. Buktinya mereka mau menerima Nabi, asal Nabi berhenti berdakwah. Jangan salahkan mereka. Muhammad, kalau kamu mau harta sebanyak-banyak, kami jadikan kamu orang terkaya di Arab. Pak, orang terkaya di Kuansing aja, tidak usah di Arab dulu. Mana yang banyak harta orang Arab itu orang Kuansing? Pak ngaku nampaknya. Langsung angkat tangan ya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Untuk apa, tidak usah payah-payah kita nyarinya. Gaji kita pertama diangkat jadi pegawai berapa gaji? Dosen lah macam saya, tidak ada yang tahu ya. 4 juta pertama diangkat. Yang betul Pak, nah, saya terpaksa untuk pemerintah saya. Bapak dosen? Hah? Tahu ya, 4 juta ada apa? Kalau saya dosen waktu itu selesai S3 di Madinah, lalu diangkat jadi dosen di UIN Suska, tidak tanggung-tanggung, diundang Pak Rektor. Bukan saya yang melamar, diundang Pak Rektor sebelum saya tamat, dengan 2 tugas. Satu jadi dosen inti, kedua jadi Syekh Ma'had Al-Jami'ah. Belum ada ma'hadnya, saya yang disuruh untuk mendirikannya. Dengan konsep sebagian sudah selesai, sebagian besar belum tuntas. Alhamdulillah selesai. Saya di situ 5 tahun. Waktu itu pertama jabatan dengan jabatan setingkat dekan. 3 tahun setelah itu turun jadi kapus. Setingkat kapus. Lucu ya, predikat awalnya setingkat dekan, habis itu turun jadi gaji untuk dosen Pak. Kenyataannya ini bukan apa, saya S3 luar negeri, langsung diangkat 3C dengan gaji alhamdulillah 1.625.128,25 rupiah. Jadi kalau Bapak bilang 4 juta, saya nuntut nanti. Kenapa saya gaji kecil? Hanya 1,5 juta gitu. Kalau di sana teman saya baru selesai S1, kalau saya selesai S3 dapat 1.620.000 lupa lagi ya, 1.625.128,25 rupiah. Hafal juga. Teman saya baru S1 dapat gaji 4.500 rial. Mana yang banyak? Tentu 1 juta lebih banyak dari 4.000 ya. 4.500 ya, kali aja, anggap aja 4 juta biar gampang hitungnya, hanya 16 juta lebih atau 17 juta lebih. Mana yang banyak? Saya 16 Pak, dia 17, beda dikit. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ngaku aja ya, duit mereka lebih banyak sekarang ya. Dari dulu pun Pak, dari dulu pun lebih banyak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pula cerita sampai ke situ tuh? Hah? Apa? Bukan, sebelumnya lagi. Paling kaya, betul. Ini perlu dikasih hadiah nih. Masya Allah. Habis pula hadiah. Senilai harganya lah ya nak. Jazakallah khairan. Fadal ya Syekh. Antum suka warna biru? Yang merah. Taib. Maaf. Orang sini sayang sama antum, warna merah katanya. Fadal. Jazakallah. Allah barik. Masya Allah tabarakallah. Memang sudah kerja sama nampaknya. Jadi ini minta traktir sarapan nampak itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi? Jadikan kamu orang paling kaya. Asal kamu diam, tidak singgung-singgung lagi. Jangan nyalah-nyalahkan kami. Kami beri kamu harta jadi orang Arab terkaya.
Kemudian kalau kamu nak berkuasa, kami angkat kamu jadi raja Arab. Jangan-jangan kamu nak istri cantik nampaknya, kami beri kamu istri paling cantik. Kita buat Miss Universe Arab untuk memilih siapa wanita Arab paling cantik. Tapi Nabi SAW, kan perkiraan mereka Nabi untuk itu, ingin berkuasa, ingin dapat harta. Sebagaimana juga hari ini masih ada sebagian orang Islam melihat dakwah itu sebagai perebutan kekuasaan, untuk popularitas, untuk mengumpulkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Ada di antara kaum muslimin, ada kan? Di sini masih ada, kalau tidak ngakulah. Tidak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi katakan, saya bukan untuk itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tetap tegar berdakwah, tak bergeming dengan apapun tekanan orang-orang Quraisy, sampai akhirnya sebagian yang Allah inginkan dapat hidayah, sebagian kecil langsung terima, seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, orang pertama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, yang sebelumnya lagi istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan perempuan. Kemudian dari kalangan budak siapa? Bilal ibn Rabah. Di kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kaum muslimin, berapa umurnya ketika masuk Islam? Berapa umurnya? Ali bin Abi Thalib 7 tahun ya. Ali bin Abi Thalib ketika mau masuk Islam, dia nanya dulu ke Nabi SAW, bagaimana Muhammad, saya nak ikut agama ini, tapi saya minta pendapat ayah dulu. Siapa ayahnya? Abu Talib. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Ayahmu sendiri yang sudah besar tidak bisa mengambil keputusan. Sah? Orangnya lemah. Dia tahu keponakannya benar, dia tahu Nabi itu orangnya lurus, dia tahu Nabi tak pernah berdusta sampai bergelar Al-Amin, dia tahu ajaran Nabi itu benar, cuman dia ragu sebab nanti hilang nama baiknya di kalangan masyarakat. Biarlah saya korban ajalah, ya tak masuk Islam, sebab kalau masuk Islam nanti hilang apa istilahnya, nama baik, nama besarnya sebagai anak Abdul Muttalib. Kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi, jangan tanya ayahmu, sebab kalau tertanya ke orang yang ragu, kamu akan ragu. Tanya ke orang yang tidak mau, pasti jawabannya pikir-pikir dulu lah nak, berat ini tantangannya. Sama kalau nanya kajian ke orang yang tidak ngaji, Pak, macam mana kajian Masjid Raya tu? Dia tidak pernah ngaji, kira-kira apa jawabannya? Bikin-bikin susah aja. Semakin banyak tahu kita, banyak yang tahu tidak boleh, nanti lebih baik tidak ngaji. Itu tengok sebulan. Dulu mau duduk sama kita di kedai ini sehari, sekarang kojonya. Ya, dulu tidak mau, dulu mau main domino sama kita, sekarang tidak mau lagi, musoji kerjanya. Mau jadi kamu musoji tahunya, tidak kayu orang musoji ini. Allah musta'an. Jadi jangan nanya kajian ke orang yang tidak ngaji, apalagi nanya pada yang tukang intip-intip kajian. Tidak akan dapat hidayah kita dengan cara itu. Makanya setiap orang-orang Arab lain datang ke Mekah, kalau nanya ke orang Quraisy yang memusuhi, tanya ke Abu Jahal, pasti bilangnya, hati-hati, Muhammad itu bawa gerakan bawah tanah radikal sekarang. Ya gitu bahasanya. Dan Muhammad sudah ingin memecah belah umat. Ya ternyata bahasa memecah belah umat itu sejak zaman dulu sudah ada, Pak. Itu bahasanya Abu Jahal dan kawan-kawan. Dia bilang Nabi memecah belah, karena zahirnya memang gitu. Ayah masuk Islam, anak tak masuk, bertentangan.
istri masuk Islam, suami tak masuk, sering bertengkar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam, diancam oleh ibunya, kalau kau tak balik murtad, maksudnya bukan murtad bahasanya, tak balik ke Islam kembali, ke agama kita yang asli, itu agama palsu yang dibawa Muhammad itu. La ilaha illallah. Kalau kamu tak ini, ibu akan mogok makan sampai mati. Tapi sang anak bilang, andainya ibu mati kemudian hidup lagi sampai 100 ruh ibu hembuskan terakhir, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Allahu Akbar. Ya, 100 jiwa, 100 nyawa ibu miliki, saya lihat mati di depan saya, tapi kalau harganya kembali kepada agama lama, ya Abdurrahman dah paham ini jahiliyah karena hasil polaan manusia. Kalau Nabi itu adalah hidayah karena turun dari sang pemberi hidayah, Al-Quranul Karim, karena dia mau mendengarkan Nabi SAW. Orang tak Islam pun bila dibacakan Al-Quran tak paham bahasa Arab sekalipun, bila dibacakan Al-Quran paham itu bukan bahasa Arab biasa. Seorang syekh dari Arab Saudi pernah ke New Zealand. Di mana New Zealand? Selandia Baru maksud kita. Ya, bertemu dengan beberapa orang pastor, biarawan, biarawati. Lalu dia tes. Kan dulu orang-orang Quraisy kan diwanti-wanti oleh orang-orang Mekah, Arab diwanti-wanti oleh orang Quraisy, jangan dengarkan Muhammad karena dia sudah ahli sihir sekarang. Sudah ahli sihir, ahli dukun. Ya, orang-orang Arab dulu kalau jadi kepala suku mesti pandai sihir dan berdukun, dan harus pandai menyair. Yang sebagian yang Allah takdirkan dah berdaya mau dia dengarkan, ternyata dia bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Ternyata setelah dites oleh beliau, orang-orang ini, orang-orang pastor dan biara-biara tadi, mereka tidak paham bahasa Arab, hanya bahasa Inggris. Lalu dia minta izin, boleh tidak saya bacakan beberapa ayat di hadapan saudara-saudara semuanya? Mereka, ya silakan. Lalu dia baca satu surat pendek Minal Mufassal, mungkin yang dibacanya Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sampai akhir atau pertengahan surat. Lalu dia buat pula karangan sendiri bahasa Arab yang fasih. Ya, dia buat dan disenikan juga. ذهب زيد إلى السوق فاشترى كل حاجة بيته ثم رجع راكبا سيارة إلى بيته. Nah, ini sampai dikarang sendiri. Lalu seorang biarawati bilang, yang Anda baca pertama beda dengan Anda baca yang kedua. Suaranya sama, bahasa Arabnya sama, padahal dia tidak paham bahasa Arab. Karena rasa Al-Quran itu berbeda dengan rasa selain Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kalamur Rahman, perkataan Allah yang merupakan sifatnya, tak bisa ditiru oleh orang dari dulu sampai hari ini. Al-Quran tak bisa dipalsukan, maka tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu, tak ada kan? Tapi kalau hadis, perkataan Nabi, bisa ditiru orang, sehingga ada kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Bedalah kita mendengar perkataan Allah dengan perkataan manusia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT, di antara mereka juga merasa bagaimana dulu, walaupun kecerdasan mereka juga punya, mereka bisa berpikir. Abu Jahal kepala, Abu Jahal apa tugasnya dulu? Dari Bani Makhzum, mereka sudah bagi-bagi kekuasaan, ya, bagi-bagi kekuasaan. Bani Hashim bagian akomodasi konsumsi jemaah,
Bani Syaibah bagian protokoler Ka'bah, tukang pegang kunci Ka'bah. Bani Makhzum tukang negosiasi dengan kabilah lain, perang atau damai. Makanya Abu Jahal panas darahnya memang. Ini orang Baga dia kan, orang Baga dari Bani Makhzum dan seterusnya. Mereka orang-orang hebat, tetapi tidak berilmu. Lahirlah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan orang bodoh. Fir'aun menurut bapak dan ibu cerdas apa tidak? Cerdas. Buktinya ingin jadi Tuhan? Bukan. Dia jadi penguasa Mesir tersukses dalam sejarah. Tidak bisa dipungkiri, jasanya luar biasa. Mesir maju olehnya di masanya Ramses II. Cuman jahil. Kenapa jahil? Karena tidak cerdas? Bukan, tidak berilmu. Tidak berilmu. Bedakan antara cerdas dengan ilmu. Orang cerdas tapi tak pernah ngaji, takkan dapat hidayah, tak akan berilmu. Walaupun dia cerdas, berpikir sama. Berpikir beda dengan ilmu. Ilmu itu tidak dengan berpikir. Tapi orang berilmu pasti berpikir. Maka orang berpikir belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti berpikir. Maka mana yang lebih tinggi nilainya, ilmu atau pikiran? Ilmu atau pikiran? Alhamdulillah, ilmu lebih tinggi, yarhamakallah. Sehingga Allah memuji dirinya dengan ilmu. Sah? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa 'allamul ghuyub, wa huwas samiul alim, wa huwas alimul hakim. Sah? Tapi tidak pernah Allah memuji dirinya dengan berpikir, karena berpikir itu sifat makhluk. Makhluk berpikir itu sudah bagus, tapi kalau berilmu lebih bagus. Dan Allah memuji dirinya dengan ilmu. Dan Allah tidak menyuruh Nabi meminta tambahan kecerdasan, tetapi Allah menyuruh Nabi minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni wa qur rabbi zidni ilma. Itu lain ayatnya ya. Itu ayat tentang Nabi Musa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa dulu alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu manfaat. Makanya ketika mereka setelah masuk Islam, sadar dia, dulu kita hanya pakai pikiran beragama. Dulu kita hanya pakai perasaan beragama. Bila rasanya baik, oke. Kalau rasanya tidak baik, tidak. Di sana ternyata yang kita rasa tidak baik, baik di sana. Dan yang kita rasa baik, tidak baik di sana. Makanya orang-orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah dulu, mereka tak satu keyakinan. Ini Tuhannya Manat, ini Tuhannya Lata, ini Tuhannya Uzza, ini penyembah Yaghus, ini penyembah Ya'uq. Mereka tidak sama. Akhirnya mereka, ketika keyakinan tidak sama, amalan banyak berbeda, terjadi perperangan dan perselisihan yang berkepanjangan karena tidak bisa disatukan hatinya. Lalu datang hidayah Allah SWT menjadikan ilahan wahidah, yang kita sembah itu hanya satu. Kenapa? Karena yang kalian, hai orang Quraisy, kalian ngaku yang memberi rezeki hanya Allah, sah? Yang mencipta hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang memiliki alam raya ini hanya Allah. Lalu kenapa disembah yang lain? Kenapa meminta kepada yang lain? Kenapa berdoa kepada yang lain? Kenapa mengambil hukum kepada yang lain? Ya Allah yang memiliki. Kita di rumah, Pak, mohon maaf, sebagai ayah, kan kuasa tertinggi di rumah siapa? Ibu enggak? Ayah. Cuman bapak sering kalah sama ayah. Ya,
Sering kalah sama ayah. Itulah hebatnya ibu-ibu. Dia tidak nampak, tidak nampak, cuman pengaruhnya luar biasa. Jadi berapa banyak ayah kalah oleh ibu. Ya memang bahaya, ayah itu harus pandai mengalah. Kalau tidak pecah rumah, ya pecah rumah. Jadi jangan sampai saya pecah. Cuman ibu-ibu jagalah kehormatan ayah. Jangan paksa ayah mengalah di depan anak. Nah, kan itu. Abang kalau tak ikut dan caranya kan, nah tuh depan anak pula. Nanti anak biasa juga begitu nanti kaum muslimin dan muslimat. Baik kaum muslimin. Jadi apa namanya? Orang-orang Quraisy dengan kita tadi di rumah punya aturan. Tidak rela aturan kita dilanggar. Karena kita penguasa tertinggi. Sekarang kita tinggal di alam ciptaan Allah. Lalu kita melanggar aturannya sendiri. Dan kita memberikan hak Allah kepada yang lain. Maka ini adalah sesuatu yang membuat Allah tidak senang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu mereka hanya dengan kira, dengan rasa, lalu datang Nabi SAW membawa ilmu yang nyata. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang menerima hidayah mereka jelas jalannya, karena jalan Nabi itu taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, malamnya saja seperti siang, tidak ada yang melenceng kecuali binasa. Maka Nabi sudah tinggalkan dengan bahasa yang jelas, bahasa yang gamblang, bahasa yang mudah, bahasa Arab yang mubin. Nabi sudah jelaskan. Nah ketika mereka ikuti, maka lahirlah ungkapan-ungkapan bahagia dari mereka. Seperti Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak tahu nilainya Islam itu siapa yang tidak mengenal pahitnya jahiliyah. Kan tadi lucu kaum muslimin. Mereka sambil bergurau setelah masuk Islam, lucu kita dulu nyembah Tuhan, lalu Tuhan sering kita makan, kan sama Tuhannya dimakan. Yaitu ketika mereka musafir kan tidak mungkin dibawa batu tu kan, mereka harus juga dekat dengan Tuhan. Menyusahkan jadinya, mereka harus juga nyembah ke situ. Akhirnya dibuatlah dari bahan tepung supaya ringan. Dalam perjalanan habis bekalnya. Kadang-kadang kan jalan di padang pasir kesasar kan. Jangan di padang pasir, di kota-kota Teluk Kuantan aja kita sering kesasar juga, salah jalan. Jadi kaum muslimin habis bekalnya. Kalau kita sekarang habis bekal kan bisa mampir di kedai. Dulu mana ada kedai tengah padang pasir. Habis bekalnya mulailah dimakan Tuhan. Pertama ambil telinga dulu kan. Dia maju, dia tidak apa-apa. Ambil yang ke sebelah kiri, udah gambar apa, hidung tak apa. Kan lucu nih, setelah kita dapat hidayah lucu. Dulu kan enggak. Luar biasa khawatirnya kaum muslimin. Khawatir, jangan-jangan Tuhan balas dendam. Tuhan masa balas dendam. La ilaha illallah. Ternyata enggak apa-apa, sampai habis Tuhan dimakan. Akhirnya jadi bahan lelucon sahabat setelah masuk Islam. Bodohnya kita dulu. Sama kita hari ini kaum muslimin, ya. Ada satu orang jual jimat anti miskin, ya, rezeki mengalir 7 turunan, dijual karena butuh uang. Lucu. Ada juga yang percaya kaum muslimin. Dulu ada orang yang siap menggandakan uang, masa subhanallah, menggandakan uang. Dan tidak jarang profesor-profesor terpengaruh, doktor terpengaruh, bahkan ada master business administration, ahli bisnis, datang bawa duit 1 koper ke, padahal tampilannya dia tinggal di gubuk rayon, dia sendiri miskin melarat, tapi percaya juga. Pertama dikasih 50 juta, karena ramai kan, jadi diakumulasikan. Besok datang dia diaturlah jadwalnya, besok datang dikasihnya 75 juta. Mak sepekan 25 juta tambahnya. Kalau gitu tambahlah 75 lengkapkan 100. Besok dapat 150.
Yang ketiga, oh tambah banyak duit, kasih 300 juta, hilang dukunnya. Hilang dukunnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ini ajaib kita. Makanya alhamdulillah saya tidak pernah tertipu dengan tawaran selamat Anda dapat hadiah ya 170 juta nomor PIN sekian. Di antara saudara kita banyak tertipu. Ya, ada saudara saya tertipu. Dia tidak nanya dulu, langsung pergi ke ATM. Dibimbing oleh operatornya. Untung ATM-nya tidak banyak duit isinya, tinggal 2.500.000 ludes. Ya, jangan sembarangan. Ada lagi yang tawaran bisnis, masya Allah. Datang orang ke saya bawa surat tanah lama-lama. Ya, karena saya ada pegang duit orang waktu itu sekitar 10 miliar, dikit kan? Dia entah dari mana dia tahu, jauh dari luar daerah, bukan dari sini, bukan dari Riau. Bawa surat-surat resmi. Dia terbit tahun 67. Katanya kalau kita ambil ini, karena uangnya mendesak, perlu hanya 4 miliar 700 juta. Insya Allah, pakai insya Allah Pak. Insya Allah. Dan tampilannya ustaz-ustaz rata-rata. Karena saya ustaz, dia tahu, dia tampilannya ustaz juga. Insya Allah dalam waktu paling lama 2 bulan cair duit 10 miliar. Nggak tegir saya. Ya, 4,7 miliar dalam 2 bulan jadi 10 miliar. Nanti yang kelebihan ini Pak kita bagi 2, 6,5 miliar. Bagi 2, banyak, ramai. Alhamdulillah saya sudah tidak percaya dengan keuntungan yang tiba-tiba. Saya tidak percaya keuntungan yang tiba-tiba. Ustaz, karena rata-rata kalau tidak menipu dengan sihir, menipu dengan hipnotis, atau menipu dengan pemalsuan surat-surat. Makanya jangan mau kalau ada yang beri hadiah, apalagi untuk dipilih. Ya, apalagi untuk dipilih. Kita dibayarnya 100 juta, 100.000. Besok kita ngurus, disuruhnya kita bayar 10 juta Pak. Anak-anak masuk pegawai bayar 10 juta. Kita yang ngajar. Mereka ketika mau jadi, disogoknya kita 100.000. Jelas? Jadi pilihlah dengan hati nurani katanya. Betul-betul, bukan karena baju kaos, bukan karena tertarik dikasih sejadah masjid, enggak. Baru kita terima nanti setelah mereka jadi. Setuju? Ini jangan ada kampanye di sini. Saya tidak kampanye. Kenapa? Jangan salahkan nanti pemimpin kita korupsi. Kita sudah korupsi lebih duluan ketika milih. Betul kan? Datang calon 2 bawa kaos, terima juga. Bahkan calon 3 bawa PT, kita terima juga. Jangan calon 4 bawa bini, kita lihat juga. Akhirnya kita lebih duluan korupsi daripada mereka. Maka tidak salah Allah berikan yang sama untuk kita. Selesai? Jadi sebab itu jangan ikut pikiran, karena pikiran itu hawa. Dan mereka jadi lucu jadinya ketika kita dulu ketika masa jahiliyah dengan kecerdasan yang dimiliki, dengan perasaan yang dalam yang mereka punyai, dengan pelatihan-pelatihan, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka ikuti, akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu yang benar itu setelah datangnya wahyu. Oleh itu kaum muslimin, ada ungkapan ulama yang mengatakan iza araftal haqqa araftal batil, walakin iza araftal batil la ta'rifil haqqa walal batil. Kalau kamu tahu mana yang hak, pasti tahu mana yang batil. Tapi kalau kamu tahu yang batil, kamu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Contohnya, analoginya, hafal rukun Islam. Rukun Islam hafal enggak? Antum marah saya tanya ya. Nanya gitu aja enggak boleh. Taib, nanti antum nanya sama saya. Marah pula saya. Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rukun Islam masih apa? Alhamdulillah. Saya enggak nanya. Nah. Kalau antum hafal rukun Islam, lalu datang soal ujian, sebutkan rukun Islam secara sempurna. Lah,
Antum duduk di samping saya, dokter ikut ujian juga. Nah, dan antum tahu saya selalu juara umum. Misalnya, dan memang dulu. Nah, waktu di SMA SMP, nah di pondok juara umum. Tidak mungkin tidak apa rukun Islam. Ya tanpa sengaja tuh noleh ke saya. Mak, rukun Islam di situ 15 mah. Iya. Kalau antum hafal dan yakin itu adalah 5, betul 5 masih ya? Coba kita ulang. Syahadatin, salat, zakat. Nah, kan langsung puasa. Zakat dulu. Iya, puasa, haji. Sudah haji belum? Sudah. Kok pakai peci haji? Ini bukan peci haji, peci orang Arab. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau antum hafal dan tahu bahwa rukun Islam hanya 5, walaupun yang jawab seorang doktor, profesor bahwa rukun Islam ada 15, terpengaruh? Terpengaruh? Nah. Tapi kalau antum tidak hafal, itu dokter Madinah loh, tidak mungkin tidak mungkin salah. Kenapa? Antum tidak yakin dengan ilmunya, sehingga lahirlah kaedah tak boleh menyalahkan. Betul kan? Rata-rata kita takut menyalahkan atau disalahkan, padahal salah ya harus disalahkan. Cuman jangan cari-cari kesalahan, tidak boleh memang. Tapi menyebutkan yang salah itu salah, menyebutkan yang benar itu benar, itu wajib hukumnya. Disitulah amar ma'ruf nahi munkar. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Kecuali orang beriman, beramal saleh, dan saling berwasiat untuk tetap di atas kebenaran. Kalau saling wasiat itu maksudnya menasihati, menyampaikan yang benar itu benar. Apa konsekuensinya? Menyampaikan yang benar itu benar, salah itu benar, salah, mesti ada penentangan. Maka watawasau bis sabri, harus sabar, karena akan ditentang. Buktinya tidak ada rasul kecuali ditentang. Silakan baca sejarah para nabi dan rasul, semuanya ditentang. Kenapa? Karena disebutkan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah hanya kepada Allah, ini yang benar. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini yang salah. Buktinya Abu Lahab langsung paham itu, maka dia bilang tabballaka ya Muhammad. Pedih ya, mamak sendiri, apak sendiri bilang celaka kau Muhammad, li hadza jama'tana. Kalau orang lain yang menolak dakwah kita berat, tapi lebih berat kalau yang menolak orang terdekat. Tapi itu yang dialami Nabi SAW. Baru mengatakan sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain. Langsung paham dia. Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi hanya satu Tuhan. Jadi menyatakan yang hak itu wajib. Saya sebagai dosen mengajarkan ilmu misalnya biologi, boleh tidak saya katakan teori ini salah, ini teori ini benar? Tentu tidak tahu ya. Apa? Kimia misalnya, zat kimia, belajar kimia, ini dosis ini benar, ini dosis ini salah, boleh tidak saya ajarkan? Boleh tidak saya katakan ini salah, ini benar? Tidak boleh? Boleh, wajib Pak, wajib itu. Karena nanti ketika dokter bilang dosis ini benar, dosis ini salah, boleh tidak? Kenapa? Karena kalau salah dosis bisa dead, ya bisa mati, iya tak? Maka padahal mudarat yang ditimbulkan oleh kimia ini dibanding mudarat yang ditimbulkan oleh salah dalam berakidah, salah dalam beribadah, lebih berat. Mana?
Mana lebih berat? Berat salah dalam agama atau salah dalam masalah dunia? Masalah agama lebih berat. Ya tak? Oleh sebab itu, maka menyampaikan kebenaran itu tidaklah dilarang. Menunjukkan yang salah itu bukanlah sesuatu yang dilarang, tapi yang dilarang adalah ngungkit-ngungkit ke kesalahan. Ya ndaklah. Pokoknya semua kita salah, bukan ada yang benar. Ndak. Cuman kita kadang-kadang karena keraguan akhirnya takut disalahkan. Tapi orang yang senantiasa ikhlas mencari kebenaran, dia tidak takut disalahkan. Karena apa? Karena justru bersyukur. Tapi kalau suka melanggar, tidak marah disalahkan. Nah, rumusnya adalah kenalilah kebenaran dengan dalil-dalilnya, maka antum akan mudah mendeteksi mana yang tidak benar, karena kita tahu yang benar. Contohnya tadi, antum dah hafal rukun Islam 5, walaupun Dasman menjawab 15, antum tak pengaruh. Betul kan? Maknanya masih terpengaruh. Iya. Demikian juga dengan ini, amalan apapun. Antum kalau naik haji nanti atau umrah, pasti akan bertemu dengan orang dari berbagai jenis bangsa dan negara. Ya Pak Haji ya? Bertemu. Kita lihat lagi orang Pakistan misalnya, orang Afghanistan, kalau selesai tawadah jalannya mundur. Menyulitkan tak? Menyulitkan. Apa dasar mereka mundur? Pikiran, perasaan. Karena Ka'bah harus dihormati, masa dibelakangi. Gitu ya. Terus kalau gitu mundur aja sampai Pakistan sana. Ya Pak, kan ujungnya membelakangi juga nanti. Mau mundur sampai ke Indonesia? Kaum muslimin, agama ini kalau kita ikut jalur utamanya sangat mudah. Kapan sulit? Setelah masuk jalur-jalur jalan-jalan tikus, masuk gang buntu, kemudian diikuti orang ramai di belakang. Mundur kena, maju maju payah. Makanya oleh itu saum muslimin dan muslimat, kenalikan kebenaran itu dengan dalilnya. Dulu orang-orang karena ikut perasaan, karena ikut pikiran, tidak mau menerima Nabi. Sampai hari ini pun begitu. Orang dengan perasaan dan pikiran sering menolak wahyu Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan tidak sesuai dengan pikiran. Tapi ahlus sunnah wal jamaah selalu siap sedia menerima kebenaran dengan dalilnya dan siap dikritik dengan dalil juga, sehingga akhirnya mengkristal kita menjadi ummatan wasatan, umat yang wasat, umat yang adil, umat yang moderat, umat yang menjadi rujukan, umat yang paling sempurna, umat yang paling mencintai kebaikan. Makanya jadilah masyarakat Madani, masyarakat Madinah di masa Nabi masih menjadi masyarakat contoh terbaik sampai hari ini. Mereka sampai dengan disatukan oleh Allah melalui agama ini, sampai ada yang punya 2 istri siap menyerahkan istrinya kepada saudara angkatnya. Bukan serah begitu aja semalam begitu, bukan. Maksudnya saya punya 2 orang istri, kamu kan baru datang dari Mekah tak bawa apa-apa, sekarang istri saya 2. Silakan pilih mana yang engkau suka, nanti saya ceraikan, habis itu kamu nikahi selepas iddahnya. Itu maksudnya Pak, bukan tukar-tukar istri, tidak ya. Kemudian apa lagi, orang beristri kan perlu penghasilan Pak ya. Nah, saya punya 2 bidang kebun sawit Arab, korma ya, silahkan kau pilih mana yang kau suka. Hebat enggak Pak? Hebat. Iya, ambil. Bukan dia bilang saya punya 2 istri, nah kalau kamu mau ambil yang tua aja lah, udah lama ya, berisik terus di rumah katanya. Bukan, dia ambil, silahkan pilih mana yang kau suka. Kemudian yang ditawarin karena juga dididik oleh Nabi SAW, punya izzah, tidak menghisab saudaranya. Karena ada pepatah Arab, iza kana sadiquka asalan fala talaqhu, bila saudaramu madu jangan
jangan dijilat sampai kering dibuatnya. Kan madu itu kan dijilat sampai apa namanya, sampai memas. Tahu mas? Mome. Enggak tahu juga tuh ya. Ini bahasa Bengkinangnya. Di sini apa namanya? Sampai tidak ada bekasnya lagi. Sampai hampir luka pula jari itu dijilatnya. Nah, jadi kalau temanmu madu jangan dihisap sampai habis. Ada pula ithar di antara mereka, sehingga dia bilang barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi, saya hargai keikhlasanmu, semoga Allah berkahi keluargamu dan kebunmu, hartamu. Tapi tunjukkan saya mana pasar. Mana pasar di sini? Tunjukkan saya mana pasar. Akhirnya dia hanya butuh 1 hari tanpa modal langsung beruntung. 1 hari Pak, belajar tanpa modal. Makanya saya bilang, ada kadang keponakan minta modal untuk usaha mama. Kalau alun berhasil usaha saya tak kasih modal. Sebab saya sudah sering kasih modal tak ada yang kembali. Nah, itu masalahnya. Iya Pak, mohon maaf. Sampai berutang saya gara-gara kasih modal orang. Tak ada yang kembali, utang saya nanggung. Ya, sekarang tak, saya berubah. Kalau kau berhasil tanpa modal, nanti untuk pengembangan kalau saya ada kemampuan saya bantu. Tapi kalau dari awal minta modal banyak, karena tidak ada orang berhasil dengan modal banyak, yang pada umumnya terhenyak. Iya dah. Jadi oleh sebab itu diganti. Jadi Abdurrahman bin Auf cari pasar tanpa modal, dia dapat makan untuk sehari dan lebih, bisa nyimpan untuk besok. Sehingga tidak lama dia sudah nikah pula akhirnya. Begitu kaum muslimin dan muslimat. Jadilah dia termasuk orang terkaya di antara sahabat, dan ternyata masuk surga. Ini sebagian kaum muslimin karena kekurangan pahamnya tentang Islam, hanya menurut pikirannya ketika dibacakan hadis, abghadul biqa'i ilallahi as-suq, tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Dia dengar seorang pakar mendengar hadis ini hadis tak boleh dibaca Ustaz, ini bikin masyarakat orang Indonesia orang Islam terbelakang. Ini hadis tak laku lagi sekarang. Subhanallah. Hadis ini dulu dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, iya kan? Jadi apa dia? Konglomerat. Dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, jadi apa dia? Saudagar kaya, sah? Dibaca oleh Zubair bin Awam, jadi apa dia? Orang dermawan. Mereka semua jadi orang kaya. Di mana dapat kayanya? Di masjid apa di pasar? Makanya cari duit di pasar, jangan di sekolah. Jangan di bangku kuliah menghabiskan duit. Ya bapak dan mama nanti kalau ngantar orang anaknya kuliah jangan bilang cari duit ya. Nah, kamu carilah ilmu. Duit berapapun ayah dan ibu yang cari. Jadi kuliah itu bukan cari uang, tapi menghabiskan uang. Kalau nak suruh anak cari uang, bawa ke ladang. Atau buka lapak. Ya, walaupun hanya 1 hari 1.000 dulu, lama-lama nanti 1.000 kali 1.000 sejuta, sejuta kali 1.000 satu. Nggak pernah ngitung duit nampaknya. Ya, sejuta kali 1.000 juta ya saya. 1.000 juta 1 miliar. Tapi kalau pergi kuliah tinggi-tinggi, titel panjang-panjang, rekeningnya kosong biasanya. Jelas? Jadi kalau ada doktor LC, MA panjang namanya, daftar duitnya pendek. Nah, tapi kalau namanya singkat John misalnya, itu duitnya banyak itu. Karena tidak sekolah Pak. Jadi kalau cari duit itu jangan sekolah. Ini terbukti orang paling kaya di dunia kebanyakan bukan sarjana. Jadi rubah ya cara pikir kita sekarang. Anak sekolah untuk jadi berilmu, beriman dan berakhlak, bukan lagi untuk cari duit. Kalau nak cari duit, berhentikan anak sekolah. Nah, kamu tidak patut cari ilmu, cari duit. Cuman mana yang lebih mulia, ilmu apa duit? Ilmu. Maka beruntunglah bapak dan ibu yang punya anak-anak penuntut ilmu. Ilmu itu semakin banyak semakin ringan, duit semakin banyak semakin berat. Ilmu tak bisa dibeli dengan duit, tapi ilmu bisa menghasilkan. Ilmu bisa menghasilkan duit tak menghasilkan ilmu kalau tidak diusahakan. Tapi kalau ilmu
bisa menghasilkan duit. Oleh sebab itu carilah yang lebih kekal, carilah yang lebih mahal, carilah yang lebih menguntungkan. Barangkali sampai di sini aja dulu ya. Jadi kenali kebenaran dengan dalilnya, insya Allah kita tahu yang batil dengan dalilnya. Tapi kalau tak tahu yang batil, tahu-tahu jawaban yang salah, jawaban yang benar kita tidak tahu. Sah? Iya enggak? Tapi kalau tahu jawaban yang benar, semua yang salah kita tahu. Maka peganglah yang benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu datang dari Allah, maka jangan menjadi orang yang peragu. Cukup di sini ya. Tapi belum ngangguk-ngangguk, tuan-tuan belum paham. Baik. Dibuka sesi pertanyaan. Enggak usah lah, orang ini sedang lapar nak sarapan sih. Ya silakan, kalau mau silakan. Untuk bertanya 10 menit, jawabannya setengah jam. Udahlah, cukuplah sampai di sini dulu. Kita jumpa kembali, dan segala yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Kalau salah, maklumlah kelemahan saya. Kalau ada masukan dipersilahkan, dan seperti yang saya katakan tadi, kita siap untuk berubah asal dengan ilmu, karena tidak ada gading yang tak retak, ya tak? Tidak ada manusia yang tak bersalah. Apa kawannya tak ada gading tak retak, tak ada. Nah, apa lagi tuntut? Saya dah lupa juga. Tak ada gading yang terletak, tak ada harimau yang tak berbelang. Iya, itu pasangannya. Baik. Tak ada manusia yang tak bersalah, dan semoga Allah mengampuni, dan bapak dan ibu, saudara dan saudari bisa memaklumi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sebesar-besarnya, khususnya kepada pengurus Masjid Raya dan saudara-saudaraku para panitia. Semoga Allah membesarkan pahala tuan-tuan, memuliakan di dunia dan di akhirat. Semoga majelis ini para ahlinya diizinkan Allah saling memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.